Apakah kita sebagai istri perlu melabrak selingkuhan suami? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bunda yang semoga dirahmati Allah. Saya paham, diselingkuhi suami memang rasanya sebel pun, jengkel. Bahkan kita sebagai istri ingin melabrak dan ngata-ngatain si pelakor, agar pelakor ini kena efek jera seketika. Tapi, apakah ini manjur buat pelakor? Saya rasa tidak sama sekali. Karena semakin bunda melabrak pelakor, justru pelakor ini akan semakin senang dan merasa menjadi korban atas perselingkuhannya saat di depan suami. Nah, sebagai contoh, banyak kasus pelakor ketika dilabrak istri sah, dia bilang, "Oh, pantas aja suamimu gak betah sama kamu kalau kelakuanmu aja begini." Nah, kalimat ini justru akan mematahkan mental bunda. Ya, walaupun sebenarnya suami selingkuh bukan karena pelayanan bunda yang kurang ya, tapi kalimat ini sering dipakai pelakor untuk membuat bunda ini makin terpuruk. Nah, hasilnya apa? Kalau bunda terpuruk, pelayanan bunda ke suami ini jadi lemah. Aura bunda jadi redup. Bunda jadi insecure, sedih, dan lain sebagainya. Nah, daripada bunda buang tenaga, buang waktu untuk orang yang gak selevel sama bunda, sebaiknya bunda ciptakan momen kebahagiaan untuk diri bunda sendiri dulu. Langkah yang bisa bunda ambil ketika bunda tahu suami ini selingkuh, nah bunda bisa lakukan ini. Jadi yang pertama, kita kelola dulu emosi bunda. Emosi sedih, marah, kecewa, itu hal yang normal dialami istri pasca diselingkuhin suami. Tapi kesedihan dan kekecewaan ini jangan berlarut-larut, bunda. Karena saya selalu bilang pada klien-klien saya, termasuk bunda yang menonton video ini, bahwa bunda layak untuk bahagia. Dan kebahagiaan bunda ini tidak bergantung pada siapapun termasuk pada suami. Ambil waktu untuk me time sesuai kesukaan bunda, sampai emosi bunda ini benar-benar netral dan tertata. Emosi yang tertata ini seperti apa sih Mbak Novi? Nah, emosi yang sudah tertata artinya ini bunda rasanya sudah ikhlas dan tenang. Tenang ketika melihat pelakor, tenang ketika melayani suami, dan tenang ketika ngobrol dengan anak maupun keluarga. Nah, ketika bunda sudah merasa tenang, langkah yang kedua adalah tanyakan apa yang masih membuat bunda ini grundel ke suami. Tapi dengan catatan, bunda butuh timing yang pas buat ngobrol sama suami. Nah, bunda bisa lihat dulu kondisi suami saat itu. Misalnya, kalau suami ini moodnya sudah enak ketika diajak ngobrol, bunda bisa tanyakan pelan-pelan ke suami. Ya, kira-kira pelayanan apa sih yang masih kurang dalam diri bunda? Biar bunda nanti bisa perbaikin deh, biar ayah makin senang sama pelayanan bunda. Nah, insya Allah di momen ini ketika timingnya pas, suami lagi enak diajak ngobrol, bunda juga ngobrolnya dengan nada yang tenang dan sedikit manja, maka pelan-pelan suami ini akan luluh dan mau cerita banyak sama bunda. Intinya, ketika aura bunda ini positif, suami akan lebih mudah dipengaruhi alam bawah sadarnya sesuai dengan keinginan bunda. Apalagi kalau bunda perkuat lagi dengan ikhtiar spiritual yang biasa dilakukan oleh para klien-klien saya. Tentunya dengan memanfaatkan sarana berkah Tasbih Karomah Al-Madinah. Insya Allah dengan memanfaatkan energi berkah dari tasbih yang sudah melalui proses riyadhah ini, vibrasi ketika bunda memwiridkan tasbihnya, energi yang dizikirkan akan lebih cepat untuk menyentuh batin suami dan meluluhkan hati suami, sehingga harapannya suami akan lebih mudah untuk melepaskan pelakor dan kembali sayang pada bunda. Oke, baik, jadi begitu ya bunda. Lebih baik bunda tata diri bunda dulu dan jangan melabrak pelakor. Lebih baik bunda ikhtiarkan secara spiritual untuk menyentuh kembali batin suami agar segera lepas dari pelakor. Oke, baik, itu tadi sedikit tips yang bisa bunda terapkan di rumah. Apabila bunda masih ada kendala dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga bunda, silahkan bisa langsung menghubungi saya pada nomor yang ada di atas ini. Oke, baik, saya kira cukup. Saya Mbak Novi, saya pamit mohon undur diri. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.